taati, taati. Selalu kan seperti itu dalam firman. Kamu harus taat. Kenapa? Karena kan kamu adalah milik Tuhan. Sekarang kan kamu adalah milik Tuhan. Kamu kan sedang bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan. Saudara, sebenarnya sangat indah kan hidup bersama dengan Tuhan? Bukankah sangat indah hidup bersama-sama dengan Tuhan? Bukankah kita akan selalu merasa ada Tuhan di sini bersama saya? Bukankah itu indah sekali? Bukankah indah kalau satu saat saudara berpikir tentang, oh Tuhan, sampai hari ini Engkau memberkati saya. Terima kasih untuk waktu yang lalu, yang begitu banyak tekanan, tapi Engkau berjalan bersama dengan saya. Bukankah enak saudara mengatakan itu? Bukankah indah sekali ketika saudara bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau berjalan bersama saya. Lalu ketika ada masalah dalam hidup saudara, bukankah juga indah sekali kalau bilang begini, Tuhan, masih adakah Engkau bersama-sama dengan saya? Bukankah akan indah sekali kalau kita bertanya begitu pada Tuhan? Dan bukankah akan sangat indah kalau kita bilang pada Tuhan, bukankah Engkau ada di sini sekarang bersama-sama dengan saya? Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh. Itu sebabnya kita dapat berdiri teguh ketika kita memahami ini. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sangat penting sudah kusampaikan. Kamu harus berdiri teguh, berpegang teguh. Jangan sia-sia percaya. Saudara, kenapa Paulus mesti bilang itu sekali lagi? Karena ada orang yang datang menyangkal Tuhan. Ada orang yang datang menyangkali, konteksnya ini sebenarnya. Ada orang-orang yang datang menyangkali kebangkitan. Ada orang-orang yang datang di Korintus dan mengajarkan penyangkalan terhadap kebangkitan. Sehingga Paulus mesti bilang, kamu percaya berdiri teguh pada apa yang saya katakan. Karena Yesus benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak selamat. Itu saudara boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Jangan bergaul dengan salah pergaulan. Itu yang saya sudah sampaikan di PA ya. Gini, berdiri teguh di dalam kebenaran. Ayat 33, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Engkau harus berdiri teguh dalam kebenaran bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Engkau harus berdiri teguh pada ajaran yang benar bahwa Yesus memang benar bangkit. Dan Yesus itu baik. Janjinya tepat. Berkatnya indah. Jangan salah bergaul dengan orang-orang yang mengajarkan sebaliknya. Cuman sampai berkat indah, cuma sampai janji tepat, cuma sampai menyertai engkau, tapi tidak mengingat betapa bahagianya engkau ketika percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Kalau engkau percaya itu, indah janjinya, indah berkatnya, indah penyertaannya, engkau akan selalu berpikir apapun yang mau terjadi. Yesus bersama-sama dengan saya berdiri teguh bersama-sama dengan Yesus. Saudara, semoga itu yang kita mengerti, yaitu bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Yesus sudah mati dan bangkit, dan itu fakta sejarah. Kalau engkau percaya sekarang pada sesuatu yang sementara di dunia, itu pun fakta. Tapi sudah ada fakta di sana. Yesus mati dan bangkit. Saudara, Tuhan sudah memberkati kita sampai hari ini. Ya kan? Tuhan sudah memimpin kita. Semoga ingat firman Tuhan yang selalu disampaikan dari mimbar ini. Dari mimbar Gereja Alkitab Anugerah BSD. Yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan kepada saudara. Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, bukankah Dia akan menuntun kita, akan memberi kita yang terbaik? Tapi Pak, kok saya menderita ya?
Tapi kok saya susah ya Pak? Pergumulan sangat luar biasa. Beberapa orang WA kepada saya cerita tentang masalah, tentang pergumulan mereka. Ya, sangat berat. Sangat berat. Tetapi setelah mereka selesai, seperti yang tadi Pak Michael sampaikan. Setelah selesai dia bilang, Tuhan ternyata mengaturnya tepat waktu. Kalau Tuhan itu baik, saudara, apakah Tuhan akan meninggalkanmu pada waktu engkau punya masalah? Kalau engkau percaya Tuhan itu baik. Kalau saya percaya Tuhan itu baik. Dan saya sangat percaya itu. Kalau kita percaya Tuhan itu baik. Bukankah dia akan bawa kita sampai di surga? Dia akan bawa kita sampai di surga. Kita percaya Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu memang baik. Bukankah dia akan tetap pegang kita dalam keadaan apapun di dunia ini? Itulah pengertian yang tidak sia-sia. Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagimu. Apa yang akan engkau lakukan? Pada PA bersama dengan saudara-saudara dari Luwuk, saya tanya ke mereka, apa yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan peduli pada kita? Mereka bilang nggak ada. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga kita? Mereka bilang tidak ada. Saya bilang terima kasih. Kita datang pada Tuhan tidak dengan bilang begini, Tuhan ini loh yang saya punya, saya cukup baik, lebih baik dari orang lain. Ini yang saya punya Tuhan. Cukup ini Tuhan. Ini saya sudah usahakan seperti ini. Tuhan bilang masih kotor. Engkau saya selamatkan karena kasih karunia saya kepadamu. Setelah kita sudah diselamatkan, lalu kita bilang pada Tuhan, Tuhan, tolong ingat ya Tuhan, Engkau kan sudah mati dan bangkit bagi saya ya. Engkau kan bilang pada saya, Engkau mengasihi saya. Tolong jangan lepaskan saya ya. Jangan lepaskan saya ya Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak pernah lepaskan engkau. Tidak ada gunanya pertanyaan itu bagimu. Bagi saya juga tidak guna. Karena saya, sebelum engkau percaya, saya sudah jaga engkau dan mengampuni dosamu. Bukankah setelah engkau percaya juga seperti itu akan tetap terjadi? Kepada mereka juga saya tanya. Sekarang kamu percaya Tuhan Yesus. Jadi ada seorang anak muda baru percaya Tuhan Yesus. Saya pimpin doa dia percaya Tuhan Yesus bersama-sama di PA itu. Di Zoom dia berdoa dan terima Yesus. Saya tanya ke dia. Kamu sekarang percaya Tuhan Yesus? Iya. Kalau kamu melakukan dosa, kamu selamat nggak? Dia bilang enggak. Saya bilang terima kasih. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak boleh melakukan dosa. Kalau dia melakukan dosa, dia pasti tidak selamat. Yang anak ini bilang, iya Pak, begitu. Iya, saya juga ngerti begitu Pak. Ya iya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, lalu kita bikin dosa, kita sudah percaya Tuhan Yesus nih, lalu kita bikin dosa, kita nggak selamat lagi. Dia bilang, iya Pak. Tapi ada satu kan yang sudah pernah ikut PA. Lalu dia bilang begini, tunggu Pak Sony, tunggu Pak, tunggu. Saya ngomong Pak. Saya ngomong, iya kenapa? Bapak bilang, setelah kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Apa? Kita percaya Tuhan Yesus dan Tuhan ampuni. Bapak sudah ngajar itu loh katanya. Jangan lupa Pak katanya. Percaya Tuhan Yesus sudah diampuni. Nah masa setelah kita melakukan dosa, lalu Tuhan tidak ampuni? Bapak kan bilang, sebelum percaya saja Tuhan sudah ampuni, bagaimana mungkin Tuhan tidak ampuni sesudah saya percaya? Dia bilang pada saya, Bapak jangan pelin-pelan Pak. Ini Bapak ngajar apa? Masa Bapak ajar kepada kami, kalau sudah selamat, Tuhan ampuni, sesudah selamat Tuhan tetap ada pengampunan. Katanya Bapak bilang, Tuhan dengan tangannya yang penuh darah itu membersihkan Bapak. Kok sekarang Bapak bilang nggak selamat? Lalu tuh anak itu yang baru percaya itu, dia bilang kepada saya, Pak jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Saya tanya ke dia, begini, kamu kan percaya Tuhan Yesus. Saya tanya juga ke yang kamu yang sudah percaya. Saya tanya juga kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang di gereja lah, di jemaat ini. Saya tanya sekarang. Kan sudah percaya Tuhan Yesus ya? Sesudah percaya Tuhan Yesus, kalau kita bikin dosa, seperti saya tanya ke dia, setelah kita percaya Tuhan Yesus, lalu kalau kita melakukan dosa, kita nggak selamatkan. Kalau seperti itu, dan itu yang dia percaya, iya katanya. Nah sekarang gini, kamu kan tadi baru terima Yesus nih.
Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa saya. Berapa menit sesudah itu kamu akan melakukan dosa? Berapa menit sesudah itu akan melakukan dosa? Boleh 2 hari? Segini, setelah percaya Tuhan Yesus 2 hari kemudian baru melakukan dosa? 1 hari saya tarik ke belakang. 1 jam? 2 jam? 1 menit? Lalu dia ketawa, dia bilang 1 menit Pak. Nah berarti nggak, kalau cuma gini, pada waktu engkau percaya Tuhan Yesus, lalu setelah amin, jatuh lagi dalam dosa, memang tidak ada orang yang dapat selamat. Semua masuk neraka. Kalau sesudah percaya, bilang terima Yesus, lalu sesudah itu melakukan dosa, apapun dosanya, engkau tetap binasa. Lalu dia bilang, jadi? Nah itu yang kita bilang. Kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Kalau berita kami sia-sia, yaitu ketika saya bilang kamu percaya Tuhan Yesus, kamu selamat, Yesus sudah mati dan bangkit, kamu selamat. Menjadi sia-sia kalau kamu percaya, kalau saya melakukan dosa, masuk neraka lagi. Menjadi sia-sia kematian Tuhan Yesus. Tuhan tidak seperti itu. Jadi saudara, tetaplah teguh. Ya, belajar yang benar, punya pemahaman yang benar, ya, fokus pada Tuhan. Tuhan yang utama, apapun yang ada di dunia ini, arahkan terus kepada Tuhan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap teguh. Tidak sia-sia menjadi percaya, karena tidak pernah kematian Tuhan Yesus itu menjadi sia-sia. Mari kita berdoa.